dia harus bisa menunjukkan apakah mungkin itu adalah dia mendapatkan warisan begitu, atau dia mendapatkan hibah gitu, atau memang dia membeli dengan cara yang sah. Jadi si terdakwa ini harus bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini kita akan membahas perkuliahan hukum pidana khusus. Untuk video kali ini saya akan membicarakan tentang tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Oke. Nah, yang pertama kali yang akan saya bahas adalah tentang sumber hukum. Sumber hukum dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang? Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa TPPU yaitu menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Patut diduga merupakan hasil tindak pidana atau diketahuinya. Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Istilahnya uangnya dicuci. Uang yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana disamarkan atau disembunyikan seolah-olah asal-usulnya sehingga harta kekayaan itu seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Itu tindak pidana pencucian uang. Oke. Nah, ada kejahatan apa aja sih yang menjadi kejahatan asal-usul atau predikat crime gitu di dalam sumber pencucian uang ini gitu. Apa aja sih kejahatan asal-usulnya? Yang pertama itu bisa berupa korupsi. Habis korupsi terus di money laundering gitu. Habis korupsi uangnya dibikin bisnis gitu. Jadi kan seolah-olah kalau hasil bisnis kan itu sah. Tapi kalau korupsi kan tindak pidana. Oke. Penyuapan. Nah, penyelundupan barang. Nah, barang-barang diselundupkan nih, nggak bayar pajak. Penyelundupan tenaga kerja. Penyelundupan imigran. Perbankan. Pasar modal. Asuransi. Narkotika. Psikotropika. Perdagangan manusia. Perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi. Nah, ini lagi rame nih prostitusi. Di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, ini kejahatan di bidang perpajakan, kejahatan di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih. Nah, itu merupakan kejahatan-kejahatan asal yang nantinya bisa dilakukan TPPU terhadap kejahatan itu. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam pasal 3 ayat 1A penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Itu merupakan salah satu cara ataupun modus dari tindak pidana pencucian uang. Nah, terkait tindak pidana pencucian uang ini ada dua hal di dalamnya. Yang pertama, kejahatannya menghasilkan uang haram. Yang kedua, pencucian dari uang haram tersebut. Jadi kejahatannya menghasilkan uang haram. Lalu kemudian uang itu dilakukan pencucian terhadap uang haram tersebut, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Gitu. Kemudian bagaimana sistem pembuktian di dalam Undang-Undang TPPU? Nah, pasal 35 menyebutkan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Nah, bukan merupakan hasil tindak pidana. Dia harus bisa menunjukkan apakah mungkin itu adalah dia mendapatkan warisan begitu, atau dia mendapatkan hibah gitu, atau memang dia membeli dengan cara yang sah. Jadi si terdakwa ini harus bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya dianut sistem pembuktian terbalik gitu di dalam TPPU. Jadi yang membuktikan bukan jaksa. Kalau dalam tindak pidana umum kan yang membuktikan kesalahan itu adalah jaksa. Kalau ini dalam TPPU yang membuktikan bahwa itu adalah harta kekayaan yang sah adalah si terdakwa. Gitu. Nah, di dalam TPPU ini ada sebuah lembaga yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, lembaga ini merupakan lembaga independen yang akan melakukan fungsi penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai dan diduga sebagai perbuatan pencucian uang. Gitu. Sebelum informasi itu diteruskan kepada penyidik untuk diproses berdasarkan KUHP. Jadi kalau misalnya teman-teman di dalam rekeningnya ada transaksi yang mencurigakan, biasanya setiap bulan masuk 1 juta, 2 juta, 3 juta, ini masuknya 100 juta gitu, 200 juta, di atas 50 juta, nah itu merupakan transaksi yang mencurigakan. Di atas 50 apa di atas 100 saya lupa. Nah itu pasti PPATK akan menelusuri, akan melakukan penyelidikan, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai atau diduga sebagai perbuatan pencucian uang. Barangkali ada uang nyasar ke rekening kita, jangan seneng dulu. Nanti kita ditangkap polisi, bahaya kan? Makanya harus jangan seneng dulu, dianalisis dulu sama kitanya. Oke, di dalam tindak pidana pencucian uang itu ada yang disebut dengan 3 tahap mencuci uang, atau semacam kita mencuci dalam mesin cuci, maka kita masukin dulu bajunya, kemudian dicuci, digiling, kemudian keluar lagi udah bersih. Nah, dalam tindak pidana pencucian uang ini ada tahap-tahap. Yang pertama adalah placement atau penempatan proses, yaitu perbuatan kriminal untuk pertama kalinya atau tahap awal dari siklus pencucian uang haram. Jadi ketika dia sudah mendapatkan hasil kejahatannya dari kejahatan asal yang tadi yang ada 25 itu, maka dia melakukan placement, melakukan penempatan awal yang untuk pertama kalinya dari siklus pencucian uang haram tersebut. Nah, yang kedua itu layering, yaitu pengalihan dari suatu bentuk investasi ke bentuk investasi lainnya yang dilakukan untuk memperpanjang jalur pelacakan atau suatu tindakan untuk menutupi sumber sebenarnya dari uang atau aset dengan melakukan berlapis-lapis transaksi finansial yang dirancang untuk menghilangkan jejak dan menciptakan anonim. Contoh misalnya ada orang yang melakukan bisnis haram gitu, katakanlah bisnis haram bahasanya, atau kejahatan asalnya itu misalnya perjudian. Lalu kemudian hasil uang judi tersebut dia alihkan investasinya, dia bikin suatu usaha misalnya jualan atau
semacam perusahaan begitu. Nah, itu udah placement tuh yang pertama. Nah, yang layering ini kemudian dialihkan tuh, udah bentuk investasi itu alihkan lagi ke bentuk investasi yang lain, sehingga banyak macamnya yang dilakukannya, yang itu untuk memperpanjang jejak jalur pelacakan, sehingga transaksinya menjadi berlapis-lapis, dan itu sulit nanti untuk ditelusuri begitu asetnya. Nah, kemudian yang ketiga itu integration, yaitu penempatan proses perbuatan kriminal yang sudah melalui tahap placement dan layering tadi untuk menjadi investasi yang terlihat benar-benar legal. Gitu. Pada tahap ini, uang ataupun aset diintegrasikan ke dalam sistem finansial yang legal dan diasimilasikan dengan semua aset yang ada dalam sistem finansial. Jadi pelaku berusaha menetapkan landasan sebagai suatu legitimate explanation bagi hasil kejahatan. Contohnya tadi misalnya ketika orang melakukan perjudian, kejahatan asalnya, kemudian hasil dari berjudi itu dia investasikan ke dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian perusahaan ini mengubah bentuk investasi yang tadinya hanya perusahaan biasa aja gitu, misalnya perusahaan baju, factory outlet begitu. Kemudian factory outletnya tetap bertahan bagi cabang dan sebagainya begitu. Dia juga membuka cabang lain, restoran, rumah makan gitu, tempat kopi dan lain-lain. Sehingga kemudian si aset itu terlihat sebagai dari hasil usaha. Dari hasil usaha factory outlet tadi, dari hasil usaha tempat kopi tadi, dari hasil usaha jualan yang tadi gitu. Bukan dari hasil perjudian. Nah, sehingga kan ini seolah-olah si pelaku usaha ini, padahal dia pelaku kejahatan TPPU, mendapatkan legitimate explanation dari hasil kejahatannya tadi, bahwa dia tidak lagi terlihat melakukan sebuah kejahatan yang menghasilkan uang, melainkan dia melakukan sebuah bisnis, investasi, ataupun usaha yang memang menghasilkan uang. Nah, disitulah tindak pidana pencucian uang sulit untuk dilacak. Nah, seperti itu. Sehingga banyak tindakan-tindakan, banyak TPPU yang memang sulit untuk dilacak karena memang merupakan kejahatan yang modern gitu ya, yang memang sulit untuk disentuh, apalagi pelakunya juga memang bukan orang menengah ke bawah gitu ya, tapi pelakunya juga sudah menengah ke atas gitu. Oke, guys, mungkin kuliah TPPU sampai di sini saja. Silahkan teman-teman pelajari lebih lanjut terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Sampai ketemu lagi di topik-topik selanjutnya yang tentunya selalu menarik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.